Assalamualaikum sahabatku. Di Vokis kali ini mau Kak bahas kisah tentang Kasnol Masjid Jogokarian. Sahabatku, kisahnya tak beda inilah. Pada saat itu ada seorang lelaki yang sedang terbaring di dalam Masjid Jogokarian. Jemaah lain mengira lelaki itu sedang kelelahan sehingga ia ketiduran. Namun ketika didekati, ternyata lelaki itu tidak sadarkan diri. Ia pun dibawa ke rumah sakit. Mohon maaf, apakah di antara bapak-bapak sekalian ada yang menjadi keluarga pasien? Kami semua adalah keluarganya, Dok, kata Ketua DKM Masjid Jogokarian, Ustadz Muhammad Jasir. Semoga Allah memberkahi beliau. Begini Pak, pasien harus segera dioperasi dan biayanya 32 juta. Ustadz Jasir tahu bahwa lelaki itu berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jangankan untuk biaya operasi, untuk periksa ke dokter saja, mereka tidak mampu. Beliau akhirnya menelpon bendahara Masjid Jogokarian. Assalamualaikum, Pak. Berapa jumlah kas Masjid Jogokarian saat ini? Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Alhamdulillah, kas masjid sudah mencapai 40 juta. Begini, Pak Fulan, dalam keadaan yang kritis harus segera dioperasi. Tolong sediakan uang 32 juta dan sisanya 8 juta berikan kepada keluarga Bapak Fulan untuk biaya perawatan, makan, dan juga kontrol. Berarti kas masjid Jogokarian akan menjadi nol. Nanti saya akan jelaskan kepada jemaah masjid kita. Masya Allah, sahabatku. Ternyata toh respon dari jamaah Masjid Jogokarian sangat antusias. Tidak membutuhkan waktu lama, kas masjid bahkan telah melewati saldo awal. Pengurus masjid pun memutuskan untuk mengusahakan setiap akhir bulan kas masjid harus nol atau mendekati angka nol. Ya, walau saat itu Masjid Jogokarian masih kekurangan infrastruktur ya itulah. Tapi bagi mereka lebih penting memberikan makan bagi orang yang kelaparan, membiayai sekolah, bahkan kas masjid bisa diutang oleh para jamaah, namun tanpa bunga. Jadi toh sahabatku, pesan terakhirku, masjid itu bukan hanya sekedar tempat sholat, tapi juga solusi bagi umat. Oh ya, ada sekarang masjid toh yang nalarang ki anak-anak ke masjid karena ribut ki beng, ngeganggu orang sholat. Betul iya sih, tapi bagaimana generasi muda bisa dekat dengan Allah kalau mereka dilarang mendatangi rumah Allah? Kalau masjid di dekat rumahku toh Masjid Babu Salam, Desa Campaloga, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kalau azan samar-samar terdengar suara anak-anak sedang ketawa, lari-lari, main-main. Ya, mereka ditegur, tapi tidak dilarang ke masjid. Pada awalnya mereka datang hanya untuk bermain, namun lama-kelamaan mereka pun sholat. Bahkan ketika pulang sekolah, para anak-anak janjian untuk bertemu di masjid saat sholat asar maupun maghrib. Tapi kembali lagi, semua orang memiliki pemikiran yang berbeda. Apapun yang diputuskan oleh setiap pengurus dari suatu masjid, pasti itulah yang terbaik menurut mereka. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.